Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Shaolin Soccer yang dirilis pada tahun 2001. Film ini berkisah tentang tim sepak bola terkuat sejagat raya yang bernama Shaolin Soccer. Anggotanya bukan kaleng-kaleng, melainkan ahli kungfu dengan kehebatan tingkat dewa. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film dibuka dengan kekesalan Fung muda saat rekan sepak bolanya bernama Hung memintanya untuk melakukan rekayasa pertandingan. Meski merasa kesal, tapi Fung mau melakukan itu yang tidak disangka menjadi petaka baginya. Kegagalan Fung mencetak gol secara sengaja rupanya membuat semua orang marah dan menyerangnya sampai ia menjadi pincang. Sedangkan Hung merasa puas melihat rencananya berhasil. Dan waktu berjalan dengan cepat. Adegan lama itu pun tertinggal hingga menyisakan luka besar bagi Fung. Keadaan berbalik membuat legenda sepak bola seperti Fung kini diinjak-injak harga dirinya oleh Hung yang sekarang menjadi pelatih ternama. Fung memang bersiap untuk menjadi seorang pelatih, tapi ia belum mempunyai tim, sedangkan Hung tidak menepati janjinya untuk memberikan tim pada Fung. Di saat Fung menyaksikan pertandingan sepak bola dengan mata berkaca-kaca, ia tidak sengaja melihat pria bernama Sing yang sedang melakukan peregangan. Sekilas pria itu menarik perhatian Fung dengan keunikan yang ia miliki. Ternyata Sing bukan tukang sampah biasa, melainkan ahli kungfu yang dijuluki kaki besi dari perguruan tradisional Shaolin. Alih-alih merekrut pesepak bola, Fung malah ditawari belajar kungfu dengan kartu nama ala kadarnya dari Sing. Tentu saja hal itu ditolak Fung yang kemudian membuat Sing dengan kocaknya menunjukkan betapa ruginya jika tidak belajar kungfu. Meski sudah berpanjang lebar, Fung tetap tidak tertarik dan melempar kaleng yang dikejutkan tendangan luar biasa dari Sing. Namun, pertemuan mereka berakhir saat Sing kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang sampah. Setelah mendapat upah rendahan, Sing mampir ke warung mantau yang dibuat dengan indah melalui kelenturan cewek bernama Mui. Sing menjadi terpana melihatnya. Ia pun memuja kehebatan cewek itu sambil sengaja memakan mantau. Tapi triknya ternyata ketahuan, sehingga ia harus tetap membayar mantau yang dibayarnya dengan sepatu buluknya. Kiranya semangat Sing untuk menghidupkan kembali kungfu hanya dirasakannya sendirian. Ia mengajak kakak perguruannya yang dijuluki kepala besi, tapi ia lebih memilih bekerja. Kehidupan menuntutnya untuk tetap bekerja meski ia harus dimarahi bos setiap hari. Untungnya saja kepalanya kuat layaknya besi. Dan malam itu mereka berdua melakukan pertunjukan dadakan di kafe yang sialnya justru berakhir mengenaskan. Hari selanjutnya pun tiba. Fung terkejut saat melihat kaleng yang ditendang Sing menghantam tembok sampai membuat retak lalu roboh. Dan di balik tembok kini terlihat Sing sendirian melawan sekumpulan orang. Sing menghajar satu persatu orang dengan tendangan bolanya dan disaksikan Fung yang langsung mendapat ide saat itu juga. Ia pun menghampiri Sing dan berkata ingin memadukan antara sepak bola dengan kungfu Shaolin. Keduanya bersemangat dengan ide itu lalu memulai persiapan. Pertama-tama Sing mengambil lagi sepatunya yang sudah dijahit Mui sampai membuatnya merasa terharu. Kemudian ia mulai menghubungi teman-teman seperguruannya untuk membentuk tim sepak bola. Namun tidak semudah kelihatannya. Sing terus mendapatkan penolakan karena teman-temannya sudah mengikuti alur kehidupan dan fokus untuk mencari cuan. Saat Sing sedang bersedih di atap gedung, tiba-tiba saja datang teman-temannya yang kembali berkumpul setelah mengingat hari-hari mereka di perguruan. Dimulai dari si tubuh ringan, diikuti si tangan kosong, lalu kaki berkait dan baju besi.
Kemudian terakhir si kepala besi. Calon tim terhebat yang akan mengguncang dunia akhirnya pun terbentuk. Tapi ternyata semua tidak semudah yang disangka. Kini Fung merasa stres melatih orang-orang yang hanya mempunyai kemampuan bertarung tanpa basic bermain bola. Dengan kesabaran luar biasa, Fung melatih dari awal dan melarang Xing untuk bergabung dalam latihan karena si kaki besi itu tidak bisa mengendalikan kekuatannya saat menendang. Fung pun memberi PR untuk Xing agar bisa menendang butir telur tanpa pecah. Tapi tiap kali telur itu pecah, tubuh ringan tidak mau melewatkan telur itu sampai akhirnya sebutir telur dilemparkan dalam mulut si baju besi. Setelah Xing berhasil dengan PR-nya, ia diberi bola yang harus mengenai target. Dengan kekuatan super dari kaki besinya, ia hampir merobohkan tembok. Bayangin aja tuh kalau kena pala lu, pasti langsung pecah. Meski begitu, Fung memahami jika sepak bola butuh kekuatan tim yang kini belum dipunyai Shaolin Soccer. Itu sebabnya ia mengadakan pertandingan dengan sekelompok orang yang pernah diajar Xing. Tapi kocaknya, baru akan dimulai benda-benda tajam tidak sengaja meluncur dari persembunyian. Dan pertandingan yang sedari awal kurang seru justru lebih seru saat berubah menjadi tawuran. Mirip Liga 3 di Indonesia, ini wujudnya. Ternyata dari kekalahan telak pada babak sebelumnya membuat kekuatan Shaolin Soccer mulai kembali. Kini jurus-jurus kungfu mengalir dalam darah mereka hingga pelatih Fung dibuat kehabisan kata. Pertunjukan kombinasi antara kungfu dan sepak bola terpampang nyata untuk kali pertama. Semua anggota menunjukkan kehebatannya masing-masing. Beralih dari latihan Xing dan kawan-kawan, Hung rupanya juga sedang menyiapkan tim siluman untuk menjadi nomor 1 di dunia. Di saat itu, ia mendapat kabar keikutsertaan Shaolin Soccer dalam pertandingan. Melihat penampilan anak-anak Shaolin yang tidak meyakinkan membuat Hung meremehkan tim tersebut. Dan pertandingan resmi pertama untuk tim Shaolin pun tiba. Seperti yang sudah diduga, tim Shaolin langsung menguasai pertandingan dan terus melaju ke ronde-ronde berikutnya. Berbekal kehebatan tim yang dilatih oleh Fung ini, skor 40-0 membuat pelatih Hung panik-panik ajaib. Tampaknya tidak hanya kemenangan yang diraih, tapi juga popularitas sampai membuat Xing bersama teman seperguruan ini masuk berita dan berhasil di-endorse sepatu bola. Saat sudah di atas angin, Xing tidak lupa pada Mui yang pernah menjahit sepatunya. Tapi malam itu ia dikejutkan dengan perubahan penampilan Mui yang ingin terlihat cantik di hadapan Xing. Di sana Xing memberikan Mui sepatu dan mengenalkan pada teman-temannya. Di tengah candaan mereka, tiba-tiba saja bos Mui datang lalu memarahi karyawannya sampai menghina penampilan baru Mui. Karena sudah kehabisan kesabaran, Mui memberi pelajaran bagi bosnya yang kejam. Melihat aksi Mui, Xing pun merasa bangga dan menghampiri gadis itu yang tiba-tiba menanyakan soal cinta. Tapi sedihnya, Mui ternyata terjebak friendzone karena Xing hanya menganggapnya sebagai sahabat. Menuju ke babak final, rupanya musuh-musuh yang dihadapi juga semakin kuat. Kali ini tim Shaolin bertemu lawan tangguh yang membuat mereka kelimpungan. Untungnya saja mereka bisa terselamatkan dengan aksi heroik si tangan kosong sebagai penjaga gawang sehingga tim Shaolin melaju ke babak final. Kehebatan tim Shaolin membuat Hung ketar-ketir lalu menyuap Fung agar mau mengalah saat tim Shaolin bertemu tim siluman buatannya. Tapi Fung yang mengincar gelar juara untuk timnya mengembalikan cek yang ditawarkan oleh Hung. Hari pertandingan final akhirnya datang. Xing ingin mendapatkan dukungan dari Mui, tapi ia tidak bisa bertemu gadis itu yang kini sudah tidak bekerja.
Ternyata alasan Mui tidak membuat mantau lagi adalah mantau buatannya terasa asin dari tetesan air mata. Dan terpaksa Sing berangkat begitu saja. Sesampainya mereka di lapangan, sudah terlihat keramaian penonton yang menyaksikan babak final ini. Awalnya tim Shaolin bermain hebat, tapi mereka tidak bisa mencetak gol karena kekuatan kiper tim siluman. Hung tersenyum puas melihat timnya yang diam-diam sudah disuntik obat hormon dari Amerika. Bahkan ia sudah menyuap wasit sampai federasi sepak bola sehingga tidak merasa cemas. Dan benar saja, kekuatan dari obat itu sungguh tak tertandingi sampai membuat anak-anak Shaolin terluka parah. Pertahanan pertama mulai goyah saat penjaga gawang harus keluar lapangan karena cedera. Pertandingan yang lebih mirip perang kembali berlanjut dan menumbangkan Shaolin Soccer. Satu persatu dari mereka semakin ragu meski Sing memotivasi teman-temannya untuk melanjutkan pertandingan. Dan lagi-lagi kiper pengganti tangan kosong harus menanggung serangan brutal. Kemudian saat ada kesempatan, tim Shaolin kembali menyerang tapi begitu susah mencetak gol, seperti sesusah kamu mendapatkan dia. Pada puncaknya, tim lawan menyerang kaki Sing sampai cedera, tapi ia tetap bertahan di pertandingan ganas ini. Tidak hanya itu saja, mereka menumbangkan penjaga gawang yang membuat tim Shaolin kehabisan pemain. Lalu di tengah kekacauan, tiba-tiba saja Mui datang dengan kepala pelontos seperti alien untuk membantu tim Shaolin. Meski awalnya hanya menjadi bahan tertawaan seisi lapangan, tapi Mui berhasil membuktikan kehebatannya menangkap bola seperti keterampilannya mengolah mantau. Dengan operan dari Mui, Sing meneruskan bola dengan tendangan yang meluluh lantakan lapangan sampai-sampai membuat Hung yang merasa kesal terjungkal lalu terjatuh. Tendangan Mao Sing akhirnya mengantarkan tim Shaolin memenangkan kejuaraan dan tim siluman terbukti menggunakan obat-obatan yang membuat pelatih Hung dipenjara selama 5 tahun. Tidak hanya itu saja, dari pertandingan sepak bola, Sing berhasil menghidupkan lagi semangat kungfu perguruan Shaolin. Kini terlihat semua orang di jalan belajar kungfu yang memudahkan kehidupan. Sing juga menjadi panutan dalam dunia kungfu bersama Mui yang kini menjadi pasangannya. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.